warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kelompok B atas nama Ibu Rahmawati, Ibu Hanifah, Bapak Wahyu Triutomo, Ibu Ria Kurniawati, dan saya Muhammad Adil Mustafa akan menyampaikan tugas kami terkait analisa kasus jejak digital. Ini tampilkan video yang telah dihadapi oleh Roy Suryo. Polisi menetapkan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo sebagai tersangka kasus dugaan ujaran kebencian terkait meme stupa Candi Borobudur mirip wajah Presiden RI Joko Widodo. Ya, mengawali tentang rekam jejak digital ini ada dua sisi ya. Yang satu itu tentang pemanfaatan jejak digital, yang kedua ada penyalahgunaannya jejak digital. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang unsur pemanfaatan jejak digital. Pemanfaatan jejak digital itu apa? Itu adalah suatu penggunaan jejak digital secara positif. Jejak digital yang ditinggalkan seringkali digunakan oleh aparat penegak hukum. Bagi mereka, jejak digital tersebut akan sangat membantu dalam mengungkap kasus-kasus kriminal, baik yang berbasis dunia daring atau cybercrime, maupun yang terjadi di luar dunia luring. Bentuknya pun beragam, mulai dari aktivitas sinyal seluler pada ponsel, riwayat login akun media sosial. Izin Pak Adil, saya mau menambahkan. Ya, Bu Ria, silakan. Ini yang tadi yang kedua ya, tentang penyalahgunaan jejak digital. Jadi penyalahgunaan jejak digital itu adalah pemanfaatan jejak digital secara negatif. Dan ada beberapa hal negatif yang muncul dari penyalahgunaan jejak digital yang paling sering dilaporkan oleh pengguna internet. Di antaranya mempublikasikan informasi pribadi yang mengarah ke penindasan atau pelecehan daring, serta menerbitkan informasi pribadi atau bisnis yang digunakan untuk serangan manipulasi psikologis. Modus penyalahgunaannya juga sering dilakukan, seperti menerbitkan atau berbagi informasi yang merusak reputasi, seperti kehilangan pekerjaan. Selain itu, juga ada modus lain, yaitu dengan menerbitkan atau berbagi gambar atau video yang digunakan. Mungkin saya akan mencoba menjelaskan pengaruh jejak digital terhadap kehidupan kita ya. Jejak digital, ya, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jejak digital itu kan ada banyak bentuknya yang tersebar dalam di internet. Nah, kita harus dapat menggunakan jejak digital tersebut dengan bijaksana. Karena jejak digital sendiri memiliki beberapa pengaruh terhadap kehidupan, baik terhadap kehidupan pribadi, kepada keluarga maupun kepada pekerjaan. Contoh yang memiliki pengaruh terhadap kehidupan pribadi, misalnya kita sering kan ya menemukan komentar yang kasar atau informasi yang sering disebarkan orang dengan tidak benar. Dari informasi hoax yang disebarkan oleh orang itu dapat mengakibatkan masalah hukum. Terima kasih banyak. Jadi memang jejak digital itu akhirnya berdampak kepada pribadi, keluarga, bahkan sampai ke pekerjaan. Nah, kalau misalkan udah terjadi kayak gini, sebenarnya apa sih? Kalau kita udah viral dan memalukan, apa sih sebenarnya langkah-langkah yang bisa kita lakukan? Minta maaf mungkin ya, mengevaluasi diri, terus belajar kontrol diri dan mengamalkan apa yang kita pelajari tentang kontrol diri tersebut. Nah, ada nggak sih solusi praktis dan komprehensif dalam hal ini? Ada nggak teman-teman yang pengen berpendapat? Apa sih solusi praktis dan komprehensif? Nah, ketika seseorang itu melakukan jejak digital atau memberikan informasi mengenai dirinya ke media sosial, seseorang itu juga harus mempunyai pengetahuan mengenai literasi digital. Apa sih literasi digital? Yaitu pengetahuan dan kecakapan dalam menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam membuat informasi dan memanfaatkannya secara bijak, cerdas, cermat, dan tepat dalam membina komunikasi. Nah, seseorang itu tidak hanya mampu mengoperasikan alat tersebut, tapi juga harus mampu
besar, apa sih solusi dari teman-teman ataupun tips? Tentang kesadaran ya Pak Adil yang pertama, dan Mungkin yang kedua itu kita harus bertanggung jawab ya. Yang selanjutnya mungkin saya akan pendapat saya sendiri, yaitu harus memiliki nilai-nilai kebajikan. Ada satu hal yang penting ya, yaitu kejujuran, integritas. Demikian pelaksanaan tugas yang bisa kami sampaikan terkait jejak digital dari kami dari kelompok B. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih atas dukungannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.